belum bisa menerima dari kesakitan kita, trauma kita, memang jangan pacaran dulu sih saran aku. Kamu harus selesain dulu, bener-bener siap dan bener-bener bisa melihat bahwa orang lain pun tidak sempurna. Selalu setia sama kamu, bahkan mati buat kamu. Dan itu yang bisa mengubahkan sakit hati kita dengan kasihnya Tuhan. Nah, hati kita ini seperti filter. Kalau lagi rusak, lagi sakit, lagi pahit, apapun yang masuk, meskipun baik, ujung-ujungnya kita ngerasa pahit, ngerasa marah, dan lain sebagainya. Jadi hati kita harus dipulihkan dulu. Apakah bisa, Pastor? Bisa. Kasih Kristus memampukan hal itu. Shalom way out, apa kabar semuanya yang di rumah? Senang banget Sinta Rosari dan Marsha Manopo bisa kembali lagi nemenin kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan dan diskusi seputar tema-tema yang pastinya seru banget. Betul ya. Kamu sehat hari ini? Oh, sehat banget, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat bet. Nah, kita pasti bahas yang seru nih hari ini. Karena ini juga banyak dialami sama teman-teman kita pasti di rumah juga dan mungkin termasuk di sekitar kita. Nah, tapi sebelum kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan, yang mau kirim pertanyaan nih langsung aja ke sini karena pertanyaan teman-teman bisa kita jawab, bisa kita diskusikan di program Way Out ini, oke? Alright. Nah, langsung aja ke tema kita hari ini. Ini seru banget sih karena kita kan menggembalakan di anak-anak muda juga ya. Sebenarnya di umur-umur dari dulu kita sempat jadi youth pastor juga gitu kan. Sekarang udah mulai dewasa tapi memang anak-anak muda juga 25-35. Nah, mungkin yang teenage dan segala macamnya juga ini ngalamin juga nih. Jadi anak broken home bisakah berjalan dengan ajaran Tuhan? Jadi anak broken home bisakah berjalan dengan ajaran Tuhan? Nah, memang kalau ngomongin broken home nih kadang-kadang nih ya ada adik rohani aku bilang gini, "Kak, broken home itu nggak harus cerai lagi orang tuanya gitu. Orang tua yang masih ada pun kalau misalnya mereka nggak jadi contoh dan di rumah pecah terus gitu, itu termasuk anak broken home lagi, Kak." Oh gitu ya gitu. Jadi kayak memang ternyata banyak yang dialami sama teman-teman kita. Yuk kita bahas. Nah, kalau misalnya menurut kamu nih anak broken home, kamu punya pengalaman nggak atau misalnya punya cerita sendiri nggak tentang sebenarnya aku tuh sebenarnya sempat broken home gitu? Teman-teman Way Out kita banyak mendampingi anak-anak yang broken home. Jadi anak-anak yang mereka memang ditinggalkan sama orang tuanya. Ada yang gara-gara orang tuanya drugs, jadi terus bercerai, habis itu dia dititipkan sama eyangnya atau sama neneknya dan lain sebagainya. Dan juga ada yang orang tuanya bercerai sampai dia bingung harus ikut mana, harus pilih papa atau mama, dan kita mendampingi anak-anak muda seperti itu. Dan aku lihat memang pada saat itu mereka mengalami hancur hati sih, trauma, sakit hati, terus pertanyaan yang selalu ada dalam pikiran mereka, kenapa gua dilahirin di keluarga yang seperti ini? Pengen banget kayaknya keluar dari keluarga seperti ini, toksik banget, lain-lain sebagainya. Tapi aku melihat setelah mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka menikmati kasih Tuhan, mereka bisa melihat kasih Tuhan di dalam hidup mereka, hidupnya bisa berubah. Dan bahkan waktu mereka berubah, mereka juga akhirnya hadir buat anak-anak yang broken home. Jadi ternyata broken home dan itu memang bisa menjadi masa lalu kita, tapi aku percaya masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan. Dan masa depan bersama dengan Tuhan itu aku percaya dia akan membawa kita kepada hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi broken home itu bukan akhir dari segalanya. Tuhan bisa pakai kamu mungkin untuk anak-anak yang broken home juga, atau bahkan untuk memulihkan keluargamu. Jadi aku rasa sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, tanamkan dalam hati terlebih dahulu dari teman-teman Way Out bahwa kalau kamu broken home itu bukan akhir segalanya. Tuhan bisa pakai kamu untuk memulihkan banyak orang, keluargamu atau juga orang lain. Berarti sebenarnya jawabannya udah ada di awal. Bisa nggak sih berjalan dengan ajaran Tuhan? Bisa banget sebenarnya. Bisa banget. Ya. Oke, kita bahas dengan pertanyaan pertama. Nah, halo Way Out, gue dari kecil terlahir di keluarga broken home. Sampai sekarang gue nggak tahu penyebab orang tua gue berpisah. Mama papaku sering memaksaku untuk menginap di rumah mereka masing-masing. Bahkan mereka pernah ribut besar di tengah-tengah sekolahku sampai menjadi tontonan satu sekolah. Aku malu banget dan pengen banget pergi dari kehidupan mama papaku. Bagaimana cara aku untuk keluar dari hubungan toksik ini ya, Kak?
Kalau aku lihat sih dari apa yang aku nggak tahu brother atau sister yang ngalamin ini ya. Justru aku bisa ngelihat ada sebuah kepahitan dalam hatinya. Sakit hati sama kedua orang tuanya. Sampai sekarang dia nggak tahu orang tuanya bercerai gara-gara apa. Tapi aku bisa melihat dari cara dia bertanya, itu dia ada sebuah kepahitan yang besar. Sehingga dia pengen keluar dari keluarga toksik ini, tapi dengan why yang salah. Kenapanya yang salah ini. Dia mau keluar karena pahit, karena sakit hati, dan lain sebagainya. Dan menurut aku ini yang sepertinya salah ya. Karena aku percaya justru kita sekali lagi nggak pernah bisa untuk merubah orang lain ya. Dan kejadian yang sudah terjadi ya memang kita bisa tahu bahwa kita mengalami rasa sakit di situ. Yang penting sekarang adalah bagaimana hatinya brother ini bisa dipulihkan. Iya. Dari dalam hati brother dulu nih sebetulnya nih. Karena meskipun brother kayaknya kesel, marah-marah, kenyataannya ya bokap nyokap tetap cerai dan lain sebagainya. Bahkan dan tetap itu papa mamanya tetap itu papa mamanya. Tapi aku rasa justru di sini kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang ganjel di hati kita, itu sakit hati, terutama di hatinya brother ini. Nah, ini yang harus diselesaikan dulu tentang sakit hatinya ini, tentang amarahnya dia. Dia tanya kenapa aku marah ya, kenapa aku kerasa disakiti ya, kenapa aku kok ngerasa bahwa aku tuh pengen keluar dari keluarga. Nah, ini yang kita harus tahu dulu. Nah, puji Tuhan langkah awalnya mungkin bro ini bisa nanya ke way out, berarti kan bro pengen sesuatu yang mengubahkan hatinya. Nah, aku melihat bahwa kejadian-kejadian yang di sekitar kita kadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan sebetulnya. Tapi aku bisa berdoa, teman-teman bisa mengambil keputusan untuk bisa mengampuni kedua orang tua. Karena aku juga nggak tahu apa yang terjadi dengan kedua orang tua teman kita ini. Tapi aku berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan buat brother, untuk brother bisa menerima kasih Kristus yang nggak pernah ninggalin brother. Mungkin brother ngerasa ditinggalin, dipermalukan. Tapi aku mau berdoa supaya brother ngelihat kasih Tuhan di dalam hidupmu yang gak pernah ninggalin kamu, selalu setia sama kamu, bahkan mati buat kamu. Dan itu yang bisa mengubahkan sakit hati kita dengan kasihnya Tuhan. Sehingga kita bisa mengampuni kedua orang tua kita. Gak usah khawatir brother, karena brother gak sendirian. Aku juga dulunya keluarganya gak harmonis sih. Dan beberapa kali bokap nyokap pengen cerai, tapi puji Tuhan masih ada kesempatan kok, masih ada kesempatan waktu kita datang sama Tuhan. Dan aku rasa mungkin justru dari brother sendiri nanti akan menyatakan kasih Tuhan buat kedua orang tua ini. Tapi hatinya kita harus dipulihin dulu terlebih dahulu supaya kita benar di hadapan Tuhan. Betul. Dan kalau misalnya apa ya, itu kan tadi bilang ada kepahitan ya. Emang itu dulu yang harus dipulihkan sih. Kalau nggak akan bisa melihat dengan benar kita tuh mau jalan keluar yang seperti apa gitu. Karena jalan keluar itu banyak gitu sebenarnya. Mau jalan keluar yang gak bagus, apa mau jalan keluar sama Tuhan, atau mau jalan keluar yang lain. Nah, itu harus benar-benar kitanya berpikir jernih, hati yang pulih. Kalau enggak kita akan ditutupin sama bayang-bayang abu-abu. Enggak, yaudah gue kesini aja deh, gue gak mau. Nah, padahal sebenarnya mungkin dari kejadian ini kita bisa, yang tadi kamu bilang, itu tuh bisa mengubah kutuk jadi berkat itu loh. Kayak ya tadinya mungkin kita kepahitan, kita bisa mengampuni orang tua kita dan kita bisa melihat dari sisi mereka dengan benar. Dan mungkin siapa tahu memang ke depannya hubungan mereka jadi lebih baik lagi karena kita yang sudah mengampuni dan kita sudah pulih terlebih dahulu. Nah, ada satu cerita dari anak didik kita, tapi nanti gua akan cerita. Tapi sebelumnya, kalau brother lari itu namanya pelarian. Mau sampai kapanpun gak akan sembuh hatinya. Kemanapun pasti akan ngerasa pahit, dan itu akan menimbulkan amarah. Jadi memang harus dipulihkan dulu hatinya terlebih dahulu nih, supaya akar pahit itu nggak dibawa kemana-mana. Nah, hati ini seperti filter. Amsal bilang begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau hati brother lagi rusak, hati brother lagi broken banget, maka kita akan sulit sekali melihat kebaikan di luar sana. Meskipun itu terjadi dalam diri kita. Apapun yang baik masuk ke dalam hati kita yang kotor, akan kotor juga. Gue pernah cuci mobil dan gue mau ganti oli waktu itu. Dan tukang bengkelnya bilang gini, Pak ini mah filternya harus diganti juga. Loh kenapa? Karena filternya kotor. Jadi percuma kalau Bapak masukin oli yang baru, masuk ke filter yang kotor, keluarnya akan kotor juga.
Nah hati kita ini seperti filter, kalau lagi rusak, lagi sakit, lagi pahit, apapun yang masuk meskipun baik, ujung-ujungnya kita ngerasa pahit, ngerasa marah dan lain sebagainya. Jadi hati kita harus dipulihkan dulu. Apakah bisa Pastor? Bisa, kasih Kristus memampukan hal itu. Gak ada yang mustahil. Yang tadi aku cerita ada anak yang aku dampingin, dia sepertinya papa mamanya drugs dan dia hidup sama neneknya dan ada kepahitan yang luar biasa dalam dirinya. Suatu waktu dia datang ke ibadah kita dan akhirnya waktu kita nyanyi-nyanyi gitu ya, dia nangis teman-teman. Nangis, aku peluk aja kan, gua peluk tuh saat dia nangis. Terus dia bilang, selesai ibadah dia bilang, iya aku pahit banget sama keluargaku kak. Aku benci banget sama keluargaku, apa yang harus aku lakuin ya? Lalu aku bilang, ya kamu udah mengalami kasih Kristus di situ, kamu harus ampuni mereka. Nah terus dia bilang gini, masa aku yang harus ampunin? Kan bukan gua yang salah kak, mereka yang buang gua, mereka yang ninggalin gua dan lain sebagainya. Dan akhirnya dia gak terima, tapi akhirnya kita dampingin terus. Dan aku berdoa supaya bro ketemu mentor yang tepat, supaya bisa didampingin di dalam kerohanian dan kesehari-harian. Ada mentor yang bagi hidup. Nah gue dampingin anak ini terus, dan akhirnya dia mau WA mamanya, dia WA. Ya udah aku minta maaf deh, dia minta maaf duluan ke mamanya. Tahu nggak apa yang terjadi? Ternyata mamanya langsung panjang lebar diceritain semua. Maaf ya, aku udah jadi anak yang nggak baik. Oh iya, mama juga minta maaf segala macam gitu. Dan singkat cerita akhirnya anak ini dibaptis dan mamanya datang. Mamanya datang dan itu pertama kali dia ketemu mamanya lagi loh guys. Gua juga sampai nangis waktu itu pas dibaptis ya. Dan bukan hanya itu aja, papanya juga datang. Padahal udah cerai, papanya datang. Selesai baptisan, dia langsung peluk mamanya, dia nangis, "Mam, aku minta maaf." Dan yang kedua dia peluk papanya, "Pak, aku minta maaf." Meskipun papa sama mamanya nggak kembali jadi satu, tapi ada hubungan yang terjalin, hubungan yang pulih. Akhirnya papanya juga bertobat dan papanya udah dipanggil Tuhan sekarang. Dan mamanya baru tahun lalu dibaptis. Nah ini membuktikan bahwa masih ada harapan. Mungkin kasih Kristus ada justru dari hidup brother yang akan memulihkan keluarga. Percaya aja. Oke, semangat ya. Oke, ini next question dari teman-teman WOut juga. Hai Kak Sinta, Kak Marsha, hai. Gue punya orang tua yang menerapkan pola asuh yang beda. Mama aku terbilang santai dan membebaskan aku melakukan kegiatan sekolah asalkan itu positif. Sedangkan papa sangat keras dan selalu mengharuskan aku juara kelas di sekolah. Jika prestasi aku menurun, papa suka menyalahkan mama karena semenjak mereka bercerai aku tinggal sama mama. Saat ambil rapot, keduanya sering ribut karena sama-sama mempertahankan pola asuh yang mereka terapkan. Sebagai anak, apa yang harus aku lakukan ya Kak, biar mereka nggak sering ribut? Kasian ya ini, ini jadi kayak kejepit gitu karena papa mamanya udah cerai, tapi mereka itu pola asuhnya beda cara pandangnya. Yang satu pengen akademik, yang satu ya kamu lakukan yang terbaik yang kamu suka gitu. Iya. Ya aku rasa lo harus do the best di dalam hidup lo ya. Dan lo harus menjadi lo yang harus jadi orang yang menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga lo, di tengah-tengah nyokap, di tengah-tengah bokap sekali lagi. Dan kalau lo udah tahu kebenaran, maka itu yang harus kita kerjakan. Kita yang mungkin bisa jadi contoh buat mereka tentang kasih itu tersendiri, dengan kita bisa maksimal dalam sekolah kita, terus juga dalam prestasi di luar akademis dan lain sebagainya, sehingga kita bisa melihat bahwa orang tua juga ngelihat, wah ini anak juga bisa jadi berkat ya dan lain sebagainya. Dan mungkin kasih itu justru nampak dari diri lo, we never know. Yang pasti kita tuh harus jadi berkat buat banyak orang, terutama buat keluarga kita sendiri. Nah kalau lo udah tahu kebenaran, mungkin bokap nyokap yang akan melihat kebenaran itu sendiri di dalam diri lo. Mungkin bokap nyokap yang akan melihat kasih itu sendiri di dalam diri lo gitu. Sehingga mereka nggak jadi ribut karena mereka ngeliat anaknya ini wah bersyukur punya anak yang bisa membanggakan. Iya, dan sabar-sabar, memang harus ada kesabaran sih gitu. Kadang-kadang memang kalau orang tua punya ini yang beda, memang kita harus sabar mungkin saat nanti kamu do the best tadi bener. Terus seiring berjalannya kamu usia bertambah, kamu bisa mendapatkan keputusan sendiri. Nah itu kamu akan jauh lebih bisa menerima gitu. Kalau sekarang ya mungkin memang ada hal-hal yang harus dijalani gitu ya. Misalnya, aduh aku nggak terlalu suka akademik, aku sukanya gini. Sedangkan papa menuntut dan segala macam. Nah itu memang satu komunikasi sama kedua orang tua. Yang kedua memang kalau misalnya memang nggak bisa, ya jalanin dengan sebaik mungkin aja gitu. Sampai kamu bisa mengambil keputusan sendiri sebenarnya arah hidup kita tuh mau kemana. Yes, semangat. Semangat.
Oke, nah ini kan soal broken home nih misalnya dari kecil nih, anak-anak ngelihat papa mamanya gini, terus dia tumbuh jadi anak yang punya kepahitan akan broken home itu sendiri gitu kan. Nah ini banyak juga pertanyaan yang aku mau bacain ini, memang anak broken home itu ada yang jadi trauma mau nikah. Oh oke. Gitu, jadi kayak aduh karena aku kebayang-bayang orang tua aku lah, mungkin om tantenya juga, atau misalnya siapapun, mungkin temennya juga tiba-tiba jadi cerai atau segala macam. Nah jadi takut nikah. Nah ini pertanyaan ini. Halo Way Out, aku anak korban broken home. Beberapa kali ada pria yang mengajak aku menikah, namun aku selalu menolaknya karena pengalaman masa lalu aku yang sering melihat orang tuaku ribut dan berujung cerai. Aku berusaha berdamai dengan masa laluku dengan aktif pelayanan di gereja. Perlahan aku mulai membuka diri untuk mau menikah. Namun lagi-lagi pengalaman teman aku yang suka curhat tentang keadaan rumah tangganya kembali membuat aku mundur untuk mau menikah. Menurut Way Out, apa yang harus aku lakukan untuk tidak larut dengan masa laluku? Masa lalu memang... Biar kayak nyanyi ya. Emang nggak? Iya ya, kayak nyanyi ya. Iya. Masa lalu itu memang kita nggak bisa hindari ya, itu udah pasti terjadi. Iya, itu yang sudah terjadi. Sudah terjadi. Tapi kita tuh nggak pernah bisa ngelupain masa lalu kita. Memang aku akuin itu karena kita nggak amnesia mendadak, kita nggak lupa ingatan mendadak. Tapi masa lalu itu bukan untuk dilupai sebetulnya, tapi masa lalu itu untuk dimaknai. Nah memang kadang Tuhan menunjukkan hal-hal yang sebetulnya kita nggak kepengen gitu ya, kayak berantem lah, perceraian dan lain sebagainya, supaya kita kadang belajar dari situ. Dimana kita harus benar-benar siap dalam melangsungkan pernikahan. Kalau kita udah menikah tuh kita harus benar-benar siap. Jadi aku rasa justru kita harus ambil hikmahnya dari situ, supaya dalam pernikahan nanti kita nggak sembarangan. Yang kedua, kita harus selesaikan rasa takut ini, rasa traumatik ini sendiri di dalam diri kita, sehingga membuat kita sepertinya terpenjara gitu. Katakan dalam diri kamu, kenapa aku takut ya, dan lain sebagainya. Berarti kalau kita takut, kadang tuh kita ngerasa kita nggak tahu apa yang terjadi di luar sana, di depan sana. Takut gagal, takut cerai dan lain sebagainya. Kita nggak bisa mengontrol itu semua. Dan mungkin rasa kontrol yang berlebihan itu yang membuat kita jadinya takut untuk membuka hubungan lagi. Nah aku percaya itu juga salah satu mungkin berhala yang ada dalam diri kita tentang kontrol itu sendiri. Toh kita juga sampai kapanpun nggak pernah bisa mengontrol semuanya. Jadi biarlah kita serahin sama Tuhan, terbuka sama Tuhan. Dan aku rasa minta pertolongan dari gereja kamu untuk kamu bisa dikuatkan juga, didoakan juga supaya rasa trauma itu hilang. Nggak semua pria atau nggak semua wanita seperti itu kok. Apalagi kalau apalagi kalau udah kenal Tuhan. Memang manusia sangat mengecewakan ya. Manusia memang mengecewakan. Kadang mungkin gembalamu nanti mengecewakanmu, pacarmu mengecewakanmu, suamimu mengecewakanmu. Tapi disitulah kita melihat tentang bagaimana kita merendahkan hati kita untuk bisa berjalan dan terus dikuatkan sama Tuhan. Buat aku sih sadari bahwa kita juga nggak sempurna gitu ya. Kadang-kadang memang kita punya trauma. Tapi waktu kita mau memutuskan untuk oke, aku mau tinggalkan trauma itu, gitu, kita bisa minta bantuan tadi pastor kita, bisa minta bantuan profesional dan segala macam, dan keputusan kita untuk mau berubah dari move on dari trauma itu gitu ya. Dan jujur salah satunya adalah sadari bahwa kita juga tuh punya banyak kekurangan. Itu sih, jadi menurut aku waktu kita sadar kita sangat banyak kekurangan, kita akan melihat partner kita juga yang banyak kekurangan itu biasa gitu loh. Bukan sesuatu yang kayak tuh kan dia ada kurang ini, aku trauma nanti aku. Nah itu yang berlebihan. Sebenarnya sadar akan kekuatan kita, kekurangan kita itu juga bisa membantu untuk kita bisa melihat sempurnaan dalam diri orang lain gitu, apalagi pasangan kita. Dan memang waktu kita belum bisa sembuh, belum bisa menerima dari kesakitan kita, trauma kita, memang jangan pacaran dulu sih saran aku. Kamu harus selesain dulu, bener-bener siap dan bener-bener bisa melihat bahwa orang lain pun tidak sempurna gitu. Jadi kalau sudah siap, udah ready dengan itu, carilah yang terbaik, nilailah yang terbaik, abis itu baru untuk melanjutkan pernikahan. Iya, gitu. Jangan berusaha healing dari
pasangan ya, cari healing dari gue pacaran aja dulu, cobalah siapa tahu pacar gue yang ini bisa healing. Justru kamu harus sembuh dari Tuhan sih sebenarnya, dari Tuhan Yesus sendiri yang akan memulihkan hidup kamu. Jangan mengandalkan orang lain, tapi benar-benar lihat kasih Tuhan biar dia benar-benar bisa memulihkan hati kamu. Oke, nah ini next question. Halo Pastor, aku baru 2 tahun menikah dengan suamiku. Di awal pernikahan, aku sempat was-was kalau pernikahan aku diganggu oleh orang ketiga. Mengingat keluargaku sempat hancur karena hadirnya pelakor di rumah tangga kedua orang tuaku dan masa lalu pasanganku yang mantan playboy. Wow. Akhirnya untuk menghindari hal itu, aku dan suami memutuskan untuk aktif pelayanan di gereja. Dan puji Tuhan di kehidupan rumah tanggaku baik-baik saja. Dan kami sekarang menjadi bapak dan ibu gembala di gereja kami. Wow. Wah, bukan pertanyaan berarti itu ya, Berarti itu sebuah praise kayak report praise sebetulnya. report. Ih, Kesaksian. seneng banget sih kita maksudnya ternyata ya nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya ada praise report boleh juga dikirimin kayak ini nih jadi pasangan yang sekarang akhirnya menggembalakan gitu. Padahal sebenarnya backgroundnya mungkin dari yang cowoknya juga nggak bagus gitu. Tapi aku percaya ya waktu kita ketemu Tuhan yang tadi kamu bilang itu, waktu kita udah merasakan kasih Tuhan, dia bisa mengubah yang tidak mungkin jadi mungkin sih gitu. Kayak wah mana mungkin kayak dulunya begitu terus jadi gembala gitu kan. Ternyata itu bisa terjadi dan aku bersyukur banget kamu report ini buat Way Out. Wih, siapa tahu buat teman-teman yang kayaknya udah gak ada harapan nih. Gua dari keluarga broken home, masa depan gua gak mungkin baik dan lain sebagainya. Dan ternyata ada teman kita dari Way Out yang dia bersaksi dulunya juga dia berasal dari keluarga broken home. Tapi sekarang mantan playboy. Gimana tapi tuh? Sekarang wah puji Tuhan udah jadi gembala juga ya, Bapak dan Ibu gembala. Dan aku melihat pasti terkadang dia juga bisa kasih contoh, dia bisa kasih teladan buat orang-orang yang broken home bahwa kalau bersama Tuhan tuh selalu ada harapan loh. Nah, aku melihat ini semua terjadi karena Tuhan yang kasih kekuatan sih, Tuhan yang memampukan mereka dari hal yang sebetulnya hancur banget, tapi Tuhan bisa proses dan Tuhan bisa pulihkan sehingga mereka sekarang dipulihkan dari kehidupan mereka yang lama dan mereka jadi bapak dan ibu gembala. Nah, memang cinta itu menerima kita apa adanya ya. Cinta itu memang menerima kita apa adanya, tapi cinta juga tidak membiarkan kita jadi apa adanya. Kita pasti pengen berubah untuk orang yang kita cintai. Nah, kita melihat di situ mereka ada keputusan untuk berubah gitu. People doesn't change ya, tapi people choose to change. Jadi orang-orang memilih untuk berubah. Nah, waktu kita mengasihi pasangan kita pasti akan berubah. Dan apalagi dia aktif di gereja, pasti ada value-value firman Tuhan, ketemu sama Tuhan, ketemu sama Kristus, selesai. Itu pasti kasihnya Tuhan memulihkan hidup mereka. Dan mereka jadi gembala, ada ini kesaksian nyata, ada buah nyata, ada contoh nyata bahwa dari broken home dan Tuhan angkat, akhirnya dipakai Tuhan. Luar biasa. Seru banget ya, aku terharu banget kalau ngelihat perjalanan hidup orang tuh yang memang dari yang istilahnya mungkin nggak ada harapan tapi ternyata punya harapan sama Tuhan gitu, apalagi sampai melayani yang sebegininya, itu hebat banget sih menurutku. Jadi dan pasti melalui proses perjalanan ke sana itu mereka banyak mengorbankan banyak hal gitu, move on dari banyak hal dan rela dirubah hatinya. Ya, nah ini tentang sebenarnya bukan, kalau misalnya ini pertanyaannya adalah tentang dari orang lain gitu, misalnya orang tuanya yang punya trauma, tapi dampaknya jadinya ke kita karena broken home, karena berceraian misalnya. Nah, Shalom Kak, mamaku pernah bercerita kalau dia menikah dengan papaku karena dijodohin sama temennya, di mana saat itu mamaku usianya juga sudah berumur. Namun sayang pernikahan mamaku tidaklah berumur panjang, karena pengalamannya itu sekarang mamaku jadi posesif sama aku. Semua cowok yang deket sama aku selalu diseleksi sama mama. Mama gak mau aku nikah sama cowok yang salah sampai usia aku udah berumur. Mama masih belum menemukan cowok yang tepat buat pendampingku. Bagaimana ya Kak caranya agar mama tidak terlalu posesif? Nah ini sebenarnya trauma orang tuanya kan, karena perceraian jadinya anaknya, pokoknya anak gue jangan sampai ketemu dengan yang salah seperti gue gitu. Iya, ambil sisi positifnya ya, ambil sisi baiknya bahwa mama tuh gak mau kamu ngalami hal yang sama, terluka kayak mama. Dan aku rasa ini juga bisa membantu kita karena di kejadian bilang bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita ciptakan, aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tapi sebelum itu tuh, setelah itu nggak langsung diciptakan Hawa sebetulnya.
dan Tuhan menciptakan yang lainnya dulu. Dan itu juga termasuk penolong-penolong, karena Adam bilang dia tidak menemukan penolong yang sepadan di situ. Baginya sendiri dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Jadi sebelum diciptakan pasangan hidup kita itu, kadang Tuhan menciptakan penolong-penolong yang lain dalam hidup kita, termasuk orang tua. Nah mungkin orang tua juga membantu kita untuk melihat supaya kita hati-hati. Jangan kayak bucin gitu, tiba-tiba karena baik sedikit langsung naksir, karena ini sedikit langsung suka, langsung pengen nikah, cepat-cepat kawin dan lain sebagainya. Dan aku rasa ambil sisi baiknya di mana kita juga akhirnya bisa seleksi untuk memilih pasangan hidup kita, karena ini for the rest of your life, kita akan hidup sama dia. Nah, lihat dari sisi itunya aja, sambil memberikan pengertian buat nyokap, komunikasi sama nyokap. Doain nyokap juga supaya nyokap juga sembuh dari mungkin traumanya, sakit hatinya dan lain sebagainya. Gue berdoa supaya kamu nanti dipertemukan sama seseorang yang mengasihi kamu, mengasihi keluarga, cinta Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Amin. Oke, ini satu pertanyaan sebelum kita minum abis ini ya. Hai Kak Sinta, Kak Marsha, halo. Gue adalah seorang ibu rumah tangga yang juga punya bisnis online. Semenjak berpisah dengan bapaknya anak-anak, gue mencari nafkah seorang diri. Karena hal itulah gue jadi keras mendidik anak-anak gue. Gue pengen anak-anak gue jadi orang yang berhasil. Gue mau membuktikan ke orang-orang dan khususnya mantan suami, kalau anak-anak korban broken home bisa juga jadi anak-anak yang berhasil. Meski gue suka posesif ke anak-anak, tapi puji Tuhan mereka gak pernah merasa risih. Gue bersyukur punya anak-anak seperti mereka. Ini juga praise report sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau aku boleh kasih saran, maksudnya memang jangan didasari atas kayak dendam gitu, pengen nunjukin ke orang-orang bahwa itu kan berarti sebenarnya dasarnya dendam. Mungkin caranya sudah benar, tapi motivasi hatinya yang harus dibenerin sih kalau menurut aku. Karena lama-lama kalau kita tetap simpan itu dalam hati, kita terus akan merasa nggak puas. Misalnya anak kita udah gini, udah mencapai ini, enggak kamu harus, enggak ini. Nah itu karena sebenarnya yang masalahnya di dalam hati kita, motivasinya. Kalau motivasinya memang untuk mendukung anak supaya jadi benar dan segala macam itu benar, tapi kalau misalnya didasari pengen nunjukin ke semua orang atau ke suami dendam pribadi, nah itu yang menurut aku kita akan capek gitu. Iya, berarti di sini tentang pembuktian ya, pembuktian kepada banyak orang termasuk pada mantan suami. Dan aku rasa pembuktian itu justru kita dapat dari kasih Tuhan. Dimana Kristus sudah mati buat kita semua, dia buktikan cintanya. Jadi kamu gak perlu membuktikan apa-apa sama mantan suamimu. Aku rasa anak-anakmu harus kamu bangun dengan value firman Tuhan dan biar mereka terus merasakan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Bukan apa tekanan, kekerasan, meskipun mereka mereka oke dengan itu ya. Tapi yuk kita lihat dari dasar yang benar lewat firman Tuhan. Biar pertumbuhan itu muncul karena kita tahu Tuhan yang terus kasih kita kekuatan. Dan kita nggak perlu buktikan apa-apa ke orang lain, karena Tuhan sudah sangat menerima kita dan dia sudah buktikan cintanya sama kita. Oke, kalau gitu kita minum dulu sebelum kita lanjut, oke? Yuk. Haters will make your life better. Kenapa? Karena ya sampai kapanpun pasti akan ada haters. Keluarga gue broken, tapi kita bisa buktiin bahwa kalau ada Tuhan bersama dengan gue, maka gue juga bisa jadi berkat loh. Apakah gak merasa mendapatkan sesuatu dari istrimu sehingga kamu cari orang lain dan lain sebagainya, atau hanya untuk kepuasan belaka? Nah ini yang sebetulnya harus bertobat dulu. Tema jadi anak broken home, bisakah berjalan dengan ajaran Tuhan? Jawabannya tadi udah pasti bisa. Nah ini kita mau bahas pertanyaan-pertanyaannya, dan tadi ada praise report juga ya, kayak itu jadi kita ikut happy juga buat teman-teman di rumah. Nah ini aku mau bahas dari segi anak broken home itu dampaknya memang kerasa gitu ya, apalagi mungkin di zaman-zaman anak sekolah gitu, apalagi mama papanya cerai dan segala macam. Kadang itu juga bisa dibuat mereka jadi dibully. Gitu, nggak punya mama gitu, nggak punya papa, papanya cerai segala macam. Nah itu mungkin jadi kena mental nih anak-anaknya zaman sekarang, karena banyak sekarang orang tua yang menganggap perceraian itu biasa gitu. Apalagi banyak
orang tua yang juga nggak mikir panjang, yang penting ya udah cerai aja gitu, nggak mikirin anak-anaknya. Nah ini dari segi anaknya nih. Halo way out, gue siswa berprestasi di sekolah gue. Banyak guru yang menyanjung kepintaran gue karena gue suka mengharumkan nama sekolah dengan menang kejuaraan. Sayangnya prestasi gue nggak didukung dengan keadaan keluarga gue, dimana orang tua gue suka ribut meski mereka sudah lama bercerai. Ada teman sekelas gue yang tahu kondisi keluarga gue dan itu dimanfaatin untuk ngebully gue dan menjatuhkan nama baik gue karena dia ngerasa gue jadi pesaingnya dalam berprestasi di sekolah. Karena ulah teman gue ini satu sekolah jadi tahu kalau gue anak broken home. Sekarang gue jadi down dan itu berdampak dengan prestasi gue yang sekarang mulai menurun. Bagaimana cara gue untuk bangkit lagi ya Kak? Wah, ini dia. Nah, teman-teman, kita tuh cenderung mendengarkan perkataan orang yang menyakitkan dan pada akhirnya itu sangat berdampak dalam hati kita dan itu membuat kita sakit sekali. Sepertinya nggak ada harga dirinya gitu. Nah, aku mau bilang sama teman-teman semua way out kalau hidup kita tuh nggak ditentukan sama perkataan orang lain. Ya. Hidup kita nggak ditentukan sama perlakuan orang lain dalam hidup kita. Tapi ini harga diri gue diinjek-injek Kak. Waktu dia ngata-ngatain gue, dia ngebully gue, perlakuan dia bikin gue harga diri gue diinjek-injek. Nah, pertanyaannya adalah kita tahu bahwa kita ini semua sebetulnya nggak ada harganya. Karena kita semua orang berdosa. Siapa yang nggak ngelakuin kesalahan di sini? Semua orang ngelakuin dosa. Dan dosa itu jahat di mata Tuhan. Sebetulnya kita nggak berharga, kita ini sampah. Pastor Yeri Padinasarani pernah bilang, Tuhan buat lu tuh siapa? Terus dia bilang begini, Tuhan buat gua adalah sampah. Tuhan buat gua adalah pemulung, gua yang sampah. Tuhan adalah buat gua pemulung. Loh, kenapa gitu? Karena kalau Tuhan bukan pemulung, maka gua nggak akan diangkat dari tempat sampah. Waduh, keren banget ya. Jadi kita melihat bahwa justru keberhargaan kita itu bukan didapat dari perkataan dan perlakuan orang lain dalam hidup kita. Mungkin kita sakit sih ya waktu dikatain. Memang sakit, tapi kita harus tahu bahwa kita nih nggak berharga, kita nggak ada harga dirinya karena ada dosa itu, harusnya kita binasa. Tapi kita beroleh keberhargaan karena Tuhan yang sangat berharga, dia rela mati buat kita, sehingga kita mendapatkan penghargaan yang begitu besar. Ya. Penghargaan kita didapat dari kasih Kristus. Selama mata Tuhan memandang kita, selama kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, gua rasa itu lebih dari cukup daripada perkataan dan perlakuan orang lain. Nah, di situ kita akan merasa konten. Kita nggak akan mendengarkan setiap perkataan mereka yang mungkin akan menyakiti kita gitu loh. Karena waktu dikatain, oh nggak ada yang sayang sama lo, keluarga lo broken home, hancur lo. Enggak tuh, ternyata Tuhan mau mati buat gue, Tuhan sayang sama gue, Tuhan peduli sama gue. Ya. Nah itu yang harus kita lihat sebetulnya. Toh juga bukankah kita terus banyak kali melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati Tuhan terkadang. Nah itu yang kita bisa lihat introspeksi diri kita sehingga kita tahu bahwa oh iya aku juga harus membenahi diri juga. Dan juga aku harus tahu bahwa aku berharga di mata Tuhan. Ya, Tuhan mati buat aku, jadi perkataan dan perlakuan orang lain itu gak bisa membuat kita down. Maju terus, Tuhan sayang sama lo bro. Dan gue percaya justru prestasi lo itu juga akan memberkati banyak orang. Jangan berhenti berprestasi, jangan berhenti untuk berkarya. Terus berkarya karena gue tahu lo gak akan jalan sendirian. Betul. Tuhan jalan bersama dengan brother, dia pegang tangan brother. Memang ada orang-orang yang gak suka tapi itu wajar. Haters will make your life better. Kenapa? Karena ya sampai kapanpun pasti akan ada haters. Mau lo sebaik apapun, mau lo sesempurna apapun, pasti ada yang gak suka sama kita, pasti ada yang iri sama kita, pasti ada yang ngomongin kita. Tapi sekali lagi kita tuh gak ditentukan sama perkataan mereka. Tuhan Yesus kurang sempurna apa? Tapi sesempurna itu pun masih ada aja yang gak suka sama dia. Masih ada juga yang mengolok-olok dia. Apalagi kita brother. Tapi fokus dengan panggilan sama seperti Tuhan Yesus fokus melakukan panggilannya untuk menyelamatkan kita. Kita fokus sama apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Dan, lo berharga di mata Tuhan. Amin. Dan juga kalau misalnya dari aku ya kayak memang yang ngomong gitu pasti menyakiti kita. Dan
dan pasti ada menurutku yang tidak ngomongin gitu. Jadi bertemanlah dan surrounding kalian dengan surrounding kamu tuh dengan orang-orang yang memang se-value gitu ya, sama bisa mengasihi kita, bisa saling mendukung satu sama lain. Yang gitu mah nggak apa-apa, nggak usah ditemenin gitu ya. Maksudnya udah biarin aja mereka, tapi bertemanlah dan dikelilingilah dengan orang-orang yang sayang sama kamu gitu, yang mungkin lingkungan gereja, lingkungan komunitas yang baik dan segala macamnya. Aku yakin di situ juga kamu bisa dikuatkan. Ya. Oke. Kamu pernah bilang tentang buah itu loh. Kita jangan berhenti untuk nggak berbuah. Iya betul. Ya, apa yang kamu bilang waktu itu ya? Ya nggak semua orang, misalnya jangan pernah berhenti berbuah. Mungkin Berprestasi, buah berprestasi, mungkin buah yang kita hasilkan buah nanas. Nggak semua orang suka buah nanas kok. Tapi ada juga orang yang suka buah nanas kan gitu. Jadi bertemanlah dengan orang-orang yang suka buah nanas gitu. Nggak apa-apa kalau misalnya mereka sukanya apel atau mereka sukanya durian, yang suka nancep-nancep, it's okay juga. Tapi jangan jadikan diri kamu jadi tidak berbuah gara-gara mereka cuma nggak suka buah nanas gitu. Ya, that's good. Ya, oke. Nah, tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, aku mau encourage buat teman-teman semua. Yuk langsung aja pertanyaannya. Yang tadi kita bahas seru banget kan? Yuk boleh langsung ke sini nih pertanyaannya. Kita bisa bahas pertanyaan yang mungkin belum pernah dibahas di Way Out juga bisa ya. Siapa tahu ada tema-tema seru lainnya. Oke, next question. Halo kakak-kakak Way Out, aku sudah lama bergelut menjadi guru sekolah minggu di sebuah daerah kecil, di mana perceraian dianggap sebuah aib. Saat ini aku punya pergumulan, di mana orang tua murid mengancam ingin memindahkan anaknya ke gereja lain karena mereka tahu kalau aku mempunyai latar belakang keluarga yang broken home. Pihak gereja sebenarnya tidak mempermasalahkan hal itu. Namun belakangan aku jadi insecure dan berniat mau keluar menjadi guru sekolah minggu. Apakah keputusan aku ini tepat? Buat aku, kalau kamu keluar tapi masih dalam keadaan insecure, itu yang kurang tepat aku rasa. Kalau kamu keluar dengan ada panggilan baru, dengan kamu secure, dengan kamu utuh menjadi diri kamu gitu ya, dan itu yang baik ketika kamu melakukan panggilan yang lain. Tapi ketika ada sesuatu yang buat kamu insecure dan kamu keluar dari situ, itu sebuah alasan yang kurang tepat menurut aku. Apa yang kamu cari sebetulnya? Apakah penerimaan itu kamu dapat dari perkataan yang orang tua murid itu yang bilang, wah dia kan keluarga broken home, masa dia mau ngajar sekolah minggu dan lain sebagainya. Nah justru kita melihat memang kita nggak bisa kontrol setiap perkataan orang dalam hidup kita, tapi hati kita sendiri nih kita bisa kontrol. Kita akan bilang bahwa aku utuh, aku dikasihi sama Tuhan, Tuhan sayang sama aku adalah anak kesayangan dan lain sebagainya. Dan aku percaya itu yang membuat kita secure sebetulnya. Sehingga meskipun masa lalu kita atau background kita ada yang menurut manusia sesuatu yang nggak benar, tapi kita udah menyadari akan hal itu, kita tahu bahwa yes keluarga gue broken, tapi kita bisa buktiin bahwa kalau ada Tuhan bersama dengan gue, maka gue juga bisa jadi berkat loh. Gue masih bisa juga jadi contoh, bisa jadi teladan. Justru apa yang kamu pikir itu adalah sebuah kelemahan, kalau kamu berjalan sama Tuhan, Tuhan akan ubah itu jadi kekuatan. Justru orang akan bertanya, loh ini orang broken home tapi kok kehidupannya baik banget ya. Kehidupannya kok sangat memberkati ya. Itu jadi nilai plus loh, sebuah kekuatan yang hanya Tuhan yang bisa ubah itu semua. So jangan berhenti kalau Tuhan masih suruh kamu di situ, kalau kamu masih ada hati untuk membangun anak-anak ini, just do it. Jangan dengerin apa kata orang lain dalam hidupmu. Iya, aku setuju banget sih. Kadang-kadang memang intimidasi itu memang jadi menguasai kita sih kalau kita benar-benar nggak secure. Makanya tadi buahnya jadi insecure kan, karena ada orang tua yang bilang gitu. Tapi memang ujung-ujungnya kita memang harus dengerin kata firman Tuhan saja gitu, yang Tuhan bisa mengubah kutuk jadi berkat. Mungkin memang kita anak broken home, tapi kita bisa mengajar mereka dengan value-value firman Tuhan yang bisa membangun mereka dan secure lah dengan itu. Dan aku percaya bahwa dari pengalaman kita yang broken home, itu kadang-kadang kita bisa memberkati orang lain loh gitu, bahkan sampai relate sama mereka karena kita juga mengalami. Nah itu tuh mungkin nggak didapatkan sama orang-orang lain gitu. Nah di situ kamu bisa masuk juga gitu. Nah ini yang tadi aku ngomong, ini memberkati orang dari pengalaman broken home. Kadang-kadang aku melihat temanku yang oh ya dulu mungkin kamu dulu nggak harmonis, tapi ternyata kamu bisa memimpin anak-anak yang broken home menjadi
anak-anak yang secure gitu kan. Nah itu tuh menurut aku bisa jadi berkat gitu. Nah ini ada pertanyaan, halo Kak, gue mau cerita pengalaman gue. Gue terlahir bukan sebagai Kristen. Saat kecil bokap gue cerai dengan nyokap. Meskipun gue punya banyak teman Kristen, tapi gue nggak tahu apa-apa tentang Yesus. Pas gue umur 15 tahun, gue memilih tinggal di kos karena gue malu jadi anak broken home. Suatu saat gue pergi ke kamar teman kos gue yang Kristen dan mendengar lagu Hillsong, dan gak lama dari itu gue mencoba pergi ke gereja. Semakin gue kenal Yesus, gue semakin yakin bahwa Dia pengharapan yang gue cari lewat tangan gue. Tuhan jamah orang tua gue dan pulihkan hubungan keluarga gue. Wow, kisah gue ini sering gue bagikan ke teman-teman gue dan gue berharap bisa memberkati banyak orang. Nah ini yang tadi aku bilang kayak akhirnya dia bisa memberkati banyak orang padahal dia dari broken home gitu kan. Ya. Wow, thank you ya udah cerita juga ya. Praise report buat Way Out. Aduh seru banget kita dengerin bukan hanya pertanyaan tapi ini kisah nyata loh. Ini real, nggak bohong. Dan kalau yang aku lihat di sini ya kayak dia ini adalah keputusan dari dia gitu. Kayak waktu dia dengar Hillsong akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke gereja. Jadi memang ada keputusan, ada kemauan untuk keluar dari istilahnya intimidasi itu gitu. Dan ada pilihan dia untuk memilih Tuhan daripada yang lain. Nah teman-teman, waktu kita memilih Tuhan, waktu kita menikmati, mencicipi kasih Tuhan, maka kita nggak akan pernah bisa diem untuk kita bisa bagiin itu ke orang lain lewat hidup kita. Lo kalau pernah makan nasi goreng enak, bisa gue tanya, lu nasi goreng enak di sini di mana ya? Oh di situ Kak, di Pengkolan. Semuanya bilang di Pengkolan. Kenapa? Karena lu udah ngerasain nasi goreng enak itu. Sehingga nasi goreng di pinggir-pinggir yang lain buat lu kurang aja. Jadi nasi goreng itu adalah nasi goreng yang terindah. Gue seneng martabak coklat kacang wijen. Waduh, itu martabak terindah dalam diri gue. Dan Sinta sukanya keju. Jadi kalau kita beli martabak tuh suka dibagi dua. Coklat kacang wijen sama keju. Tapi karena menurut gue yang terindah adalah coklat kacang wijen. Mau ada keju berapa banyak juga tetap yang gue ambil adalah yang terindah. Coklat kacang wijen. Sah. Nah waktu kita pernah mencicipi kasih Tuhan dan itu menjadi yang terindah. Dunia mau tawar apapun juga lo gak akan mau. Kita pasti pilih Tuhan kita pasti pilih Tuhan. Nah ketika kita mencicipi itu yang mau kita bagikan buat orang lain. Itu yang mau kita share buat orang lain. Nah gua rasa ini sebuah kesaksian yang luar biasa di mana kita bisa melihat bahwa Tuhan pakai brother untuk terjadinya pemulihan di dalam keluarga. Dan justru itu semua berawal dari pemulihan yang brother rasakan. Dan lihat bagaimana Tuhan membawa dalam perjalanan hidup brother untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat perubahan terjadi. Jadi teman-teman Way Out yang mungkin lagi nonton tayangan ini nih tentang Way Out ini. Jangan putus harapan, masih ada harapan di dalam Tuhan. Karena aku percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang akan membawa kita ke hari depan yang penuh dengan harapan. Harapan dengan siapa? Harapan dengan Kristus. Yes, memang masa lalu kita kelam, tapi Tuhan bisa ngubah itu menjadi sesuatu yang berguna dan indah buat orang lain. Oke, semangat. Senang banget ya dengar praise report kayak gini ya. Nah ini juga ada pertanyaan yang juga bagus nih. Dear Way Out, aku seorang pria yang baru saja ketangkap basah berselingkuh oleh istriku. Istriku pergi dari rumah dan berencana menceraikan aku. Sejujurnya aku ingin mengakhiri perselingkuhanku. Jadi ini temanya tentang perselingkuhan sebenarnya gitu kan. Namun kekasih gelapku tidak ingin berpisah hingga akhirnya istriku memblow up perselingkuhanku ke medsos. Sekarang zaman banget kan ya kalau selingkuh-selingkuh gitu kan ke medsos gitu ya. Sejujurnya apa yang dilakukan istriku adalah hal yang tepat untuk mengakhiri perselingkuhanku. Oke. Karena akhirnya kekasih gelapku sudah menjauhiku. Saat ini aku sedang membujuk istriku untuk kembali kepadaku karena aku tahu betul gimana rasanya menjadi korban perceraian. Dan aku tidak ingin hal itu dialami anak-anakku. Menurut Pastor, apakah caraku sudah tepat? Saya sendiri gak pernah membenarkan perselingkuhan. Waktu kamu berselingkuh, kamu mengingkar janji. Bukan hanya di hadapan istri kamu. Waktu kamu menikah, kamu itu berjanji bukan hanya saling berjanji suami dengan istri, tapi kamu buat covenant, buat perjanjian sama Tuhan. Dan ini yang menyakiti hati Tuhan juga. Kamu tahu kalau perselingkuhan itu dosa dan itu sangat menyakiti hati Tuhan dan juga menyakiti hati pasanganmu. Itu adalah sesuatu yang gak bisa ditolerir lah. Nah yang pertama kamu harus bertobat terlebih dahulu. Harus bertobat tentang
keinginan untuk selingkuh. Apa yang membuat kamu selingkuh? Apakah nggak merasa mendapatkan sesuatu dari istrimu sehingga kamu mencari orang lain dan lain sebagainya, atau hanya untuk kepuasan belaka? Nah, ini yang sebetulnya harus bertobat dulu dari dosa ini, karena ini yang namanya dosa, dan yang namanya dosa itu, waduh, itu sangat menyakiti hati Tuhan. Pertama, ya dosa itu kamu harus bertobat. Nah, setelah bertobat, apa yang kamu lakukan? Ya kamu harus benar-benar minta maaf sama istri dan harus fight back. Kenapa? Karena waktu bertobat itu kamu harus tinggalin semua tuh, ya termasuk kekasih gelap kamu. Tadi kekasih gelap ditinggalin bukannya gara-gara sadar, tapi gara-gara sosmed. Gara-gara ketahuan. Apa yang menjamin kalau nextnya nggak gitu lagi gitu loh. Betul. Selain pertobatan yang sejati yang timbul dari dasar hati yang paling dalam gitu. Nah, waktu kamu bertobat, kamu minta ampun sama istri kamu, dan juga aku rasa ini adalah sebuah konsekuensi yang harus kamu hadepin. Kamu harus jalanin konsekuensi itu dengan semua prosesnya. Bahwa istri nggak percaya lagi, keluarga udah nggak percaya lagi, dan banyak yang mungkin nganggap kamu tukang selingkuh. Nah, itu adalah konsekuensi dari perbuatan absurd yang sudah dilakukan. Dan sebab itu kamu harus terima itu sebagai konsekuensinya. Oke? Aku percaya Tuhan pasti mengampuni dosa kamu. Waktu kamu datang sama Tuhan minta ampun, bertobat, dan benar dilakukan pertobatan itu. Tapi konsekuensi ini yang nggak pernah bisa dihindari, konsekuensi dari manusia. Kalau pengampunan selalu ada, tapi konsekuensi tetap ada juga ya. Konsekuensi selalu ada. Nah, kalau kamu benar-benar sungguh pengen bertobat, nah kamu harus benar-benar berdoa dan juga lakukan yang terbaik untuk memulihkan keadaan keluarga. Yang namanya perselingkuhan itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Benar. Dan mungkin istri kamu akan ngerasa sakit banget. Benar-benar sakit banget, pasti akan sakit. Bukan mungkin ya, itu pasti sakit banget. Dan kita harus mengerti tentang hal itu. Nah, makanya you have to benar-benar fight for your family. Minta pertolongan dari Tuhan juga. Dan sebenarnya udah tepat sih menurutku untuk membujuk istrinya untuk kembali bersama dia, dan gak mau keluarganya cerai-berai gitu ya, pisah dan sebagainya. Tapi memang harus benar-benar disertai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Tadi pertobatan bukan karena pertobatan ketahuan, tapi pertobatan benar-benar dari hati bahwa menyadari itu salah gitu, dan itu tidak bisa dilakukan dalam sebuah pernikahan. Itu sih yang buat aku harus benar-benar bertobat, karena kalau cuman bertobat di permukaan itu akan timbul lagi karena itu nggak beres dalam hatinya gitu. Sebenarnya akarnya belum dicabut. Pertobatan bukan pertobatan, jadinya penyesalan doang karena ketahuan. Ya puji Tuhan ketahuan lah. Jadinya bisa bertobat beneran. Oke, nah ini soal perceraian lagi nih. Hai Kak, melihat banyak kasus perceraian akhir-akhir ini membuat gue dan suami rajin sharing pernikahan kami ke pendeta. Jujur gue sebagai anak broken home gak mau kalau nantinya rumah tangga gue hancur juga seperti rumah tangga papa mama gue. Perlahan semenjak sharing ke pendeta, gue dan suami semakin terbuka. Kami pun semakin mendekatkan diri dengan kegiatan gereja dan mulai menjauhi kegiatan reunian yang banyak menjadi penyebab hadirnya orang ketiga. Oh gitu, jadi ternyata reunian itu suka jadi ini ya, jadi asal muasal orang tiga. Ini sebenarnya press report juga kali ya. Ya, dan aku rasa setiap orang punya batasan-batasan sendiri yang mereka atur. Jadi aku rasa itu cuma bisa disepakati sama keluarga itu sendiri. Bagaimana cara mereka menghormati, bagaimana cara mereka mengasihi. Nah, itu bisa disepakati dengan keluarga itu. Nah, ngomong-ngomong soal penghormatan, maka penghormatan itu yang aku bilang batasannya sampai mana sih Kak gitu. Sampai bisa dibilang kompromi dan lain sebagainya supaya kita bisa menjaga. Nah, rasa penghormatan itu adalah sesuatu yang kita bangun, respect yang kita bangun terhadap pasangan. Sehingga itu akan membuat kita nggak kompromi dengan apapun juga gitu. Kompromi dalam arti kita nggak cari zona bahaya lah, sedekat apa gitu kita sama orang, sama dosa lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau aku menghormati Sinta, maka akan ada boundaries yang aku tahu aku akan lakuin. Jadi misalnya ada anak gereja cewek minta curhat tapi berdua aja. Kak, aku pengen ketemu boleh gak? Aku ajak nonton boleh gak? Nah, aku gak akan bilang sama Sinta, yang ini jiwa nih, jiwa-jiwi nih. Dia minta curhat tapi dia lagi kesepian, jadi aku harus temenin
dia nonton. Sebagai pendeta, aku harus hadir untuk jemaat. Tapi ini beda jenis ya, maksudnya dia ini cewek. Nah aku nggak akan ngomong gitu, kira-kira boleh nggak yang? Nah tentang boleh atau nggak boleh ini, manusia kadang sering kali boleh nggak kak ini, boleh nggak itu, boleh nggak kak ini. Nah ini bukan masalah boleh nggak boleh, tapi masalah bagaimana kita menghormati. Kalau aku menghormati Sinta, maka aku nggak akan ada pertanyaan boleh nggak ini, boleh nggak itu. Itu udah pasti aku tolak, nggak akan mungkin aku mau. Aku pasti akan bilang, mendingan kamu curhatnya sama Sinta. Atau enggak ya aku berdua sama Sinta, yuk kita kapan ketemuan kita sama-sama bahas deh. Nah karena aku menghormati Sinta, meskipun nggak ngapa-ngapain ya, tapi waktu aku menghormati dia, aku akan tahu bagaimana men-treat dia, bagaimana mengasihi dia. Iya, jadi bagaimana kita tuh tidak buka celah sama diri kita sendiri, karena diri kita itu daging guys, masih daging, jadi masih lemah. Jadi kita jangan sampai membuka celah sekecil apapun sama istilahnya mencobai diri kita sendiri gitu loh, kayak boleh nggak ya, oke lah kalau gini, kira-kira bisa nggak ya. Nah itu tuh yang sebenarnya awal-awal bisa nggak, boleh nggak, itu lama-lama jadi kebolehan, jadi lama-lama keterusan gitu kan, karena kita tuh masih lemah, masih daging, masih bisa tergoda gitu. Jadi ya kita sebisa mungkin kayak Yusuf lah ya, waktu dia digoda dia lari gitu. Tapi aku setuju sih, dia bagus banget share sama pendeta, terbuka sama pendeta, deep talk sama pasangan, dan set boundaries kira-kira apa yang ini ya, dan mereka jalanin sendiri, dan menurut aku itu sesuatu yang bisa. Iya, dan itu jadi contoh juga sih ya, karena banyak suami istri yang menurut aku jadi malu karena mungkin ada aib keluarga, mungkin ada misalnya pernah selingkuh dan segala macam, mungkin dia pengerja di gereja dan dia sampai takut untuk sharing ke gembalanya atau pendetanya. Menurut aku itu adalah langkah yang salah. Langkah yang benar adalah justru waktu kita terbuka, kita mau ditolong, karena kita tadi makhluk komunitas, kita tuh makhluk sosial, jadi bisa sharing, bisa dapat masukan dari kakak rohani atau gembala kita, itu tuh membantu pernikahan kita juga loh guys. Karena kalau kita cuman work on dua doang gitu, kadang-kadang itu tuh bisa jadi bumerang juga buat kita, jadi bom waktu buat kita nggak seek help, kita nggak minta tolong sama yang istilahnya kakak rohani kita, itu juga akan berat ke depannya jalannya jadinya gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita sharing juga kalau misalnya kita butuh pertolongan, oke? Nah ini aku mau share satu praise report lagi nih sebenarnya, ya kan? Nah, Hai Way Out, aku kakak rohani yang sering mendengarkan curhatan adik-adik rohani. Banyak di antara mereka yang kecewa dengan sikap orang tuanya yang sering ribut hingga berujung mau cerai. Sebagai korban broken home, gue selalu berpesan ke mereka untuk selalu mendoakan papa mamanya agar tidak bercerai. Puji Tuhan karena nasihat gue, keluarga mereka perlahan-lahan mulai dipulihkan. Gue seneng banget akhirnya pengalaman yang gue rasain bisa memberkati banyak orang. Jadi ini praise report dia nasehatin anak-anak rohaninya untuk selalu mendoakan gitu. Papa mamanya gitu dan hadir di keluarganya. Keren ya? Thank you ya udah hadir buat anak-anak rohaninya ya. Perlu ada orang-orang seperti brother atau sister yang seperti tadi yang hadir bagi hidup buat mereka. Karena anak-anak sekarang tuh mereka butuh figur, mereka butuh contoh yang nyata dalam hidup mereka. Bahwa oh ini kakakku juga ngalamin kok. Sehingga mereka ngerasa gak sendirian. Dan thank you banget brother udah punya hati untuk hadir buat mereka. Gak gampang sih untuk hadir buat anak-anak muda. Tapi pelayanan itu justru sesuatu yang worth it ketika kita melihat ada perubahan terjadi dalam kehidupan pendampingan dan pemuritan terhadap anak-anak muda. Iya, Thank you brother, thank you sister, God bless you. Kalau pengalaman kamu sendiri gimana tuh? Maksudnya untuk ngadepin anak-anak broken home atau misalnya jadi anak broken home itu sendiri, itu gimana sih cara ngadepin ke depannya dari segala bulian, dari segala intimidasi, terus insecure. Mungkin ini pesan terakhir buat mereka juga. Kita kalau mau melayani anak-anak broken home, kita harus hadir buat mereka. Memang bakal agak ribet, bakal capek, karena ada energi yang terbuang, ada waktu yang terbuang, dan agak ribet. Tapi kalau kita ingin melihat generasi broken home dimenangkan, kita pun harus hadir dan bagi hidup buat mereka. Menyatakan kasih Kristus buat mereka, sehingga mereka ada kakak yang menjadi mereka bisa belajar gitu dari kehidupan kita, dan hidup kita juga harus terbuka sama mereka, sehingga kita bisa bilang bahwa kita juga manusia lemah, tapi kita yang terus dikasih kekuatan sama Tuhan. Mungkin masa lalu kita semuanya punya strugglesnya sendiri-sendiri, kita semua punya masa lalu, tapi kita jadikan masa lalu itu pembelajaran buat kita maknai masa lalu kita, dan waktu kita bersama dengan Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan punya rancangan yang hebat, rancangan yang terbaik,
dalam hidup kita. Masa lalumu bukan akhir dari segalanya. Tapi aku percaya Tuhan bisa pakai masa lalumu untuk menjadi berkat buat banyak orang di luar sana. Amin. Hadirlah buat mereka. Iya. Dan yang pesan aku sih buat yang trauma gitu ya, yang asalkan masa lalunya, perceraian akan orang tuanya, mungkin juga lagi sedang dalam perceraian, ini udah bercerai dengan suami dan takut untuk menikah lagi, atau misalnya memang punya trauma sama ngeliat perceraian di sekitarnya gitu. Ya aku berdoa biar Tuhan kasih kekuatan, biar Tuhan Yesus saja yang terindah dalam hidup kita. Jadi nggak ada ketakutan yang melebihi apapun juga selain kasih Tuhan gitu ya. Jangan ketakutan itu jadi menguasai, tapi kasih Tuhanlah yang harus ada di hati kita. Jadi minta kekuatan dari Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih kekuatan kita melebihi dari yang kita pikirkan gitu ya. Oke. Seru banget hari ini tentang broken home karena banyak mungkin ya dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman Way Out sudah menyaksikan Way Out dan membahas pertanyaan sama kita ya. Kalau gitu Sinta Rosari pamit. Dan juga Marsha Manopo pamit. Sampai jumpa di Way Out berikutnya. God bless you. Bye-bye. Bye.